Halo semuanya, welcome back to Convert Fashion. Dan di episode kali ini aku sedang bersama dengan Kak August Susastro yang adalah founder dan juga creative director dan juga designer dari label Indonesia Kraton. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal sama Kraton, mau coba perkenalkan dulu Kak. Apa sih Kraton tuh? Kraton itu saya temukan di tahun 2008 di New York. Karena saya waktu itu setelah bekerja di industri mode di New York, saya akhirnya memutuskan untuk membuka label sendiri. Dan tadinya saya tidak punya rencana balik ke Indonesia untuk tinggal di Indonesia. Jadi Kraton itu adalah suatu label yang bernafas Indonesia, tetapi bukan baju tradisional atau bukan gimana ya bilangnya. Bukan promosi budaya juga, tetapi memperkenalkan suatu influence yang berbeda di dunia fashion. Ada fashion kan yang diinspirasi dari budaya Jepang, dari budaya India, tetapi tidak ada fashion internasional yang diinspirasi dari budaya Indonesia. Nggak ada ya, Belum sampai ada, sekarang belum ya? ada. Maka itu saya tadinya ingin membuat Kraton yang berawal dari keperluan saya pribadi. Konsepnya yang saya inginkan yaitu saya ingin pakai baju Jawa atau baju Indonesia setiap hari sebenarnya dulu. Tetapi saya tidak mau kelihatan seperti kostum. Gak mau kelihatan kayak lagi pakai kostum adat gitu ya? Ya, dulu saya kan tinggal di New York. Saya harus bekerja di New York, saya harus bertemu orang, bersosialisasi, meeting, apa segala. Tapi saya ingin terlihat ada pengaruh Indonesia, tapi saya tidak mau kelihatan kayak ondel-ondel. Paham. Iya, brand identity-nya seperti itu. Oke. Kami selalu berada di lingkup dan di research seperti itu untuk menggali pakaian Indonesia dan menerjemahkannya kepada sesuatu yang bisa dipakai hari-hari di dunia internasional. Tapi juga saya berusaha untuk tidak memakai wastra terlalu banyak. Wastra itu kain tradisional. Karena kain tradisional itu menurut saya ada koridornya sendiri yang juga kita pakai sebagian di koleksi, tetapi itu bukan fokus utamanya. Mungkin di satu koleksi itu hanya ada 15%. Bukan karena saya tidak suka, tetapi karena bukan itu fokusnya. Oke. Ya. Episode ini tuh kita mau ngebahas koleksinya Kraton yang kemarinan di Plaza Indonesia Men's Fashion Week di showcase ya. Itu nama koleksinya adalah Evolution Revolution ya. Saya memang senang baju tradisional, tetapi dibedah ulang dan diformulasi bagaimana caranya supaya bisa menjadi baju hari-hari, baju santai ataupun baju resmi. Tetapi itu mungkin koridornya hanya tradisional. Lalu di koleksi ini saya explore pakaian setelah revolusi, kemerdekaan. Dari mulai baju-baju yang diciptakan Bung Karno sebagai baju nasional, untuk perempuan kebaya, untuk laki-laki jas tutup. Dengan celana dan dengan kain yang disebut teluk belanga itu. Jadi itu kainnya itu dulu bisa dari Sabang sampai Merauke, itu bisa kain tradisional dari daerah mana saja. Tetapi atasnya formatnya begitu. Kebaya itu masih sangat dipakai, tetapi kalau jas tutup sendiri saya rasa pemakaiannya sudah bergeser hanya ke acara-acara adat yang sebenarnya oleh Bung Karno tidak dimaksud demikian, harusnya dipakai setiap hari. Hari-hari, oke. Itu satu tema, lalu juga ada satu tema lain yaitu di tahun 80-an di zaman Orde Baru ada baju namanya safari yang bukan hanya di Indonesia, itu tren di banyak negara lain juga yang iklimnya lebih panas. Kalau pakai jas Terlalu panas kalau resminya pakai jas terlalu gitu ya. panas. Jadi orang pakai yang namanya safari, yaitu jas lengan pendek. Menurut saya itu format yang sebenarnya cocok untuk iklim Tropis ini. gini ya. Masih kelihatan rapi, tapi tidak format western. Masih cocok dengan kita orang Asia gitu. Iya betul, karena saya merasa banyak pakaian itu yang dipaksakan dipakai karena kita sendiri tidak punya kepercayaan diri untuk pakai baju adat kita sendiri. Ini kan warisan kolonialisme ya. Saya rasa ini adalah saat yang baik untuk menggeser pemikiran itu supaya kita punya harga diri lebih banyak. Oke. Iya. Aku lihat dari koleksi Evolution Revolution ini ada jas tutup ya di Iya, koleksi itu ya. Ada ada. jas tutup, ada jas safari juga ya. Iya. Bahkan ada jas yang bentuk jasnya itu tuh lumayan modern ya. Tapi tidak dengan lapel. Apakah itu salah satu contohnya gitu yang ngedepanin Asian look? Karena biasanya kalau lapel itu lebih ditemuin di western gitu kan. Betul. Kita dalam menciptakan sesuatu, saya selalu mau research, baik research secara stylistik gitu. Ini asal mulanya potongan ini dari mana, bentuk ini dari mana, itu saya senang mengeksplorasi itu. Saya research lapel itu sebenarnya untuk budaya di mana orang memakai dasi, jadi menutup sisa dasinya itu kalau di kemeja ya. Iya. Kalau di jas itu juga sebenarnya
sebenarnya fungsinya dulu militer untuk naruh pangkat-pangkat atau apa Medali-medali dekorasi pangkat. itu di lapelnya. Tetapi di budaya Asia, lapel itu tidak ada gunanya. Maka itu saya eliminasi dari Oke. pakaian-pakaian saya. Karena itu juga esensi brand saya juga adalah untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu. Jadi semuanya tuh benar-benar functional ya, nggak ada yang sifatnya cuman kosmetik gitu. Iya, esensial, semua yang esensial. Oke. Kalau ada kancing juga, kancing itu berfungsi untuk benar-benar dipasang menutup gitu ya. gitu, bukan dekoratif. Oh, Mungkin oke. karena dulu saya backgroundnya sekolahnya juga arsitek, kita Iya, iya, ditrain iya. untuk membuang hal-hal yang tidak oke. perlu. Istilahnya kalau bisa satu garis kenapa dua? Kalau tadi kan kita ngomong lapel itu biasanya di jas ya, tapi kan Dan kemeja juga ada lapelnya. juga ada folded collarnya gitu Collar ya. fold, iya. Sama itu juga. Itu juga hilang ya. Dan ada 2 jenis kerah di keraton ya. Ada yang emperor color, jadi yang di bagian atasnya ini siku ya, Tajem, lancip ya. iya. Heeh. Iya. Sama satu lagi yang lebih Ada curve-nya. imperial color kalau yang itu ya. Esensi desainnya karena mau menghilangkan desain yang tidak ada fungsinya gitu Iya, ya. tetapi masih ingin ada kerahnya. Soalnya kayak kalau lagi pakai beskap yang ini aku rasa emperor color itu oke banget ya karena dia keluar gitu nongol. Iya, ini di desain bersama gitu. Memang didesainnya set gini ya. Yes. Kayak contohnya beskap ini ya. Mungkin ini salah satu beskap yang bikin aku kenal keraton. Apakah ini siluet beskapnya keraton yang udah ada dari dulu? Apa sih alasan interpretasi beskapnya keraton seperti ini dari beskap tradisional yang seharusnya gitu? Karena kalau menurut aku beskap ini cukup modern ya. Potongannya, bagian belakangnya juga nggak ada kerowokan. Saya mau ambil yang Boleh, di boleh, sekitar. boleh. Karena ini yang pertama sebenarnya yang ini arsip ya. Beskap pertama banget ya keraton. Pertama, ya. Tahun berapa masih ingat nggak, Kak? 2008. Archive ini ya. Ini archive. Ini belakangnya crowok. Dan ini pertama kali saya buat beskap untuk wanita. Oke. Yang dulunya dikritik kiri kanan. Karena beskap itu harusnya untuk Ya laki-laki atau susah kalau bilang harusnya ya. Karena juga celana dulu harusnya untuk laki-laki saja. Zaman dulu tidak ada perempuan pakai celana. pakai celana. Ha-ha. Itu dianggap tabu kan. Sama juga banyak orang yang berkomentar beskap tuh tabu kalau dipakai perempuan. Tetapi itu kan stigma masyarakat yang tidak ada dasarnya. Karena beskap sendiri itu asal mulanya dari kata bahasa Belanda, beschaafd. Yang artinya civilized. Yang sebenarnya itu di mana orang Belanda sedikit menghina. Karena dianggapnya kita tidak civilized. Di Jawa dulu kan sebagian besar orang kan topless. Topless ya, hanya Iya. bawahnya pakai kain aja ya. Iya. Jadi ini suatu tailored element yang sebenarnya tidak ada bukan dari budaya Jawa juga. Ini yang sesuatu yang muncul di zaman penjajahan di mana orang kalangan keraton ingin disetarakan dengan orang Belanda. Makanya mereka mulai memakai tailored garments. Tapi juga elemen krowok itu masih ada di sebagian beskap kita. Ini kebetulan yang tidak krowok, tapi yang saya pakai krowok. Ada kerowoknya ya. Ya, karena krowok ini menurut saya adalah suatu elemen yang sangat Jawa. Karena sejarahnya krowok itu muncul di zaman Mangkunegara ke-7 di Solo. Dia menghadiri suatu acara, dress code-nya itu black tie. Tetapi dia masih mau memakai kain. Karena dia sebagai orang Jawa tidak mau pakai celana. Jadi dia masih pakai kain tapi dia pakai taksido di atasnya. Ini taksidonya taksido Belanda. Taksido ya. Taksido Belanda. Oke. Tetapi baju Jawa itu kan tidak komplit kalau yang baju laki. Kalau tidak ada kerisnya. Tidak ada keris di belakang ya. Jadi taksido itu dipotong belakangnya, dikerowok. Ini ada rekornya, juga ditulis di bukunya John Pemberton on the subject of Java. Ini sejarahnya berarti. Sejarah tertulis ya, ditulis akademisi yang jelas, bukan housewife's tale. Ya gitu. Tetapi itu makanya elemen kerowok itu menurut saya bahasa zaman sekarang apropriasi ya. Iya. Tapi itu contoh di mana sesuatu yang dari luar itu bisa diadaptasi dan dijawakan sebenarnya. Dan dijawakan. Iya, seperti di Bali juga banyak elemen yang dijadikan Bali yang dari luar karena Indonesia kan memang melting pot. Jadi banyak serapan budaya dari manapun Iya, basically banyak ya. serapan budaya. Jadi kalau bicara soal tabu itu kita harus telaah dulu sejarahnya dari mana, kenapa orang bisa menyebut itu, jangan menyebut itu tanpa dasar Oke. yang akademis. Itu menarik ya. Dia potong jadi itu ya. Dipotong. Karena tapi Rebel dipotong, itu ya. tapi dipotong tuh bukan karena rebel ya, karena fungsi. Karena dia mau keris. Harus taruh ada keris kerisnya. gitu. Itu kan harga diri ya. Saya dipaksa atau saya harus memakai ini supaya fit in, tetapi bagaimana saya masih tetap mempertahankan Identity-nya. identity sendiri. Tapi sekarang kerowokan sendiri tuh nggak khusus buat cowok-cewek tuh enggak ya. Itu sebenarnya Keris. laki Malah cowok ya, karena Tapi pakai memang keris ya. awalnya saya senang mengambil inspirasi baju laki untuk perempuan. Karena baju lakinya itu lebih tailored. Dan saya memang background saya dulu di fashion ada tailoring. Jadi saya senang elemen tailoring itu untuk wanita. Ya. Tapi bukannya buat cewek tuh ada kebaya janggan ya. Apalagi terakhir abis ada film Gadis Kretek itu naik
daun banget kebaya janggan. Itu basically sama kayak beskap kah? Apa beda? Bukan, kebaya janggan itu kebaya untuk acara-acara yang formal di keraton. Biasanya dipakai orang yang lebih tua karena lehernya tertutup. Jadi menutupi keriput-keriput. Sebenarnya. Oke. Dan itu biasanya dipakai buat upacara-upacara yang sangat resmi. Tapi ngomongin soal beskap ini kan selalu ada ya. Bahkan ternyata ini beskap pertama dari 2008 sampai sekarang. Ini mungkin salah satu yang paling baru mungkin di keraton ya. Bentuk ini dari 2022. Tapi ini bahan ini adalah bahan yang baru kita pakai untuk beskap. Namanya interlock. Interlock ini kan stretch. Banyak dipakai juga di sportswear. Dalam inovasi fashion laki-laki juga di Italia sekarang banyak jas yang bahannya stretch. Jadi kenapa tidak untuk beskap? Dan beskap itu kan selalu identik dengan sesuatu yang tidak nyaman. Biasanya kan acaranya outdoor, acara-acara tradisional ini. Udah panas lalu di tailornya di layer lagi. Kalau di sini dengan furing, dengan apa itu panas sekali. Saya sih nggak betah pakainya. Makanya saya buat beskap yang tidak ada liningnya. Bahannya nyaman. Beskap yang ada di website itu bahannya tuh bukan yang ini ya kayak crepe ya. Dan itu tuh cukup tipis sebenarnya ya untuk bahan beskap. Tipis tapi berstruktur. Karena itu yang penting ya untuk tailoring, strukturnya dapet. Tapi nyaman karena bahannya nggak setebel bahan beskap yang pada umumnya gitu ya. Makanya di keraton juga bikin diki kalau nggak salah ya. Dan diki itu juga sebenarnya elemen baju barat ya yang untuk pakai dasi kalau tidak mau pakai kemeja dalamnya pakai diki aja itu ya. Tapi ini diterapkan desainnya untuk dipakai bareng sama beskap. Nggak panas jadinya ya. Ya saya semuanya untuk kenyamanan. Sih. Itu nomor satu. Tapi ini salah satu beskap yang sekarang Kak August lagi pakai juga. Kancingnya itu bisa dibikin jadi beskapnya tuh jadi kayak jas gitu ya. Iya ini bisa dipakai seperti ini. Jadi kayak pernah merasa terbatas atau pernah bingung gak sih Kak kalau selama ngedesain beskap dari yang awal 2008 sampai beskap yang 2022. Aku mikirnya kayak you can only do so much ke beskap gitu. Makanya ada baju-baju lain juga yang kita ekspor seperti surjan, baju Jogja itu. Tapi tidak menggunakan kain lurik. Kita pakai Italian cotton karena lebih nyaman. Karena lurik itu masih sebagian besar luntur, agak gatel kadang-kadang di saya. Jadi saya mau surjan tapi juga nyaman. Karena again balik ke tema evolution revolution itu explore pakaian sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan itu kan belum jadi Indonesia. Belum jadi Indonesia. Dan setelah menjadi Indonesia. Indonesia. Di evolution revolution tuh ada yang kayak batik karena pattern-patternnya batik. Memang batik itu batik. Karena ternyata ada sebagian yang bukan batik ya. Ada sebagian yang bordir. Bordir ya sebagian. Kalau yang batik itu batik dari mana? Batik dari Losari, Jawa Tengah. Semua warna alam sebagian besar kemarin tulis, tetapi ada juga yang kita coba dengan cap. Batik Losari itu kebetulan miliknya teman saya dan saya juga mau membantu di sana. Menurut saya craftsmanship-nya bagus sekali. Dan kemarin kita mau mencoba batik di atas linen. Itu nggak lumrah kah kayak begitu? Tidak umum. Karena aku biasa dengar batik di atas kalau nggak cotton, di atas silk. Karena orang Indonesia tidak secara luas tidak begitu senang linen. Bukannya linen tuh cocok sama udara panas juga ya padahal? Sangat cocok, tapi linen itu kan cepat lecek. Nature dari karakteristik linen tuh bukan yang licin rapi gitu betul. Ya. Dan Losari itu karakteristiknya sebagian besar tuh tumbuh-tumbuhan lokal yang di sekitar situ ya. Jadi di mana pembatiknya juga ada referensi, fauna juga ada. Dari seluruh look kemarin, favorite piecesnya atau looknya yang mana? Mungkin pas lagi ngedesain terus jadi kayak wah gue puas banget sama yang ini gitu. Awalnya saya memang kepengen bikin safarinya. Itu yang dari awal saya ingin sekali bikin. Karena dari dulu saya ingin punya seragam hari-hari. Saya mau pakai safari. Tapi belum kejadian ya. Kemarin kan tapi udah ada safarinya tuh ya? Buat pribadi maksudnya. Buat pribadi. Karena kadang-kadang kalau di aplikasi ke diri sendiri baru kita ngerti. Oh ini gak enak di sininya. Atau ini harusnya begini. Harus ada kantong di sini. Harus cara nutupnya begini lebih enak. Lebih langsung kalau saya pakai. Saya alami sendiri. Iya. 3 look safari kalau nggak salah. Ada 3 look safari betul. Dengan peci juga kalau nggak salah. Terus dikasih ada mesh, ada veilnya ya gitu ya. Jujur itu salah satu look favorit aku juga karena safari itu bukan item yang menurutku not as fashionable gitu dengan pilihan lainnya. Tapi dibikin colornya, pakai colornya keraton ya yang kayak imperial color kalau nggak salah tuh ya. Itu bagus sih Kak. Ya moga-moga ya makanya harus dites dulu, harus dites drive. Iya itu ngasih nafas yang seger ke jas safari sih. Closingnya ya ada aktor Reza Rahadian. Ini looknya ada ceritakah dan kenapa pilih juga Reza Rahadian mungkin punya alasan khusus? Kita bicara looknya dulu ya. Looknya itu terinspirasi sebenarnya dari kebaya dan beskap
yang untuk pernikahan yang ada trimnya emas. Tapi emasnya juga saya pilih yang bukan bling-bling sekali karena brand kita memang senang hal-hal yang istilahnya Understated ya. quiet, keren tapi tidak berteriak. Oke. Nah itu jadi saya pakai trimnya yang lebih soft. Itu kan sebenarnya bahannya itu seperti denim jacket. Jadi itu ada kayak campuran formal dan street. Dan menurut saya Reza Rahadian adalah orang yang bisa memenuhi role-role yang berbeda ini kan oke. dari macam-macam Ya. genre film. Dan dia juga orang yang sangat berprestasi di Industrinya di karirnya. Jadi saya menghargai itu. Saya menghargai orang-orang yang ahli di bidangnya. Oke. Apapun itu. Kemarin itu kan incorporate jewelry. Ya. Namanya Adara Jewelry. Adara itu produsernya. Mereka punya license untuk produce desainnya Viviana Torun. Torun ya. Viviana Torun sudah meninggal. Dia adalah orang Swedia yang dulu pernah tinggal di Indonesia. Dia memproduksi jewelry yang juga sangat minimalis. Mungkin karena itu pengaruh Skandinavia ya. Jadi itu saya bawa. Karena menurut saya itu juga suatu bentuk sumbangan budaya dari luar tapi yang internasional di sini ya. Oke. Sebenarnya bisa menjadi inspirasi juga. Karena semuanya itu esensial. Karena pin aja sampai jarum dan penahannya itu di-incorporate ke desainnya. Jadi bukan ada desain lalu di belakangnya ada penitinya yang tidak kelihatan. Oh, Ini oke. penitinya pun kelihatan. Jadi tidak ada tempat untuk menyembunyikan kesalahan. Dan itu yang juga saya suka dengan pakaian. Value kita sama gitu saya lihat. Makanya saya baju tuh kadang-kadang tidak ada liningnya. Karena itu juga mengekspos semua kerjaannya. Tidak ada tempat untuk Menyembunyikan kesalahan gitu. Bukan kesalahan aja. Sesuatu yang tidak sempurna atau kotor atau kerjaan yang jorok tuh tidak bisa diumpetin. Semuanya terlihat. Karena tadi mau nanyanya ke arah sekarang jewelry Indonesia kayaknya juga lumayan banyak ya. Kayak kenapa pilihnya yang Viviana Torun instead of yang jewelry Indonesia. Kayak misalnya kemarinan kan sempat sama Tulola ya. Itu juga jewelry Indonesia yang bagus. Bagus, tapi nanti ada tema tertentu di mana kita merasa lebih cocok dengan Tulola. Nanti ada juga Epa Jewel, Mahija gitu. Mungkin semua ada waktunya sendiri. Tapi yang kemarin Torun itu pas buat koleksi itu. Oke. Blangkonnya ya yang pas aku juga lagi pakai ini. Karena ini dengar-dengar dari Kak Agus ini salah satu desain Kak Agus yang sampai dipatenin. Ya ini desainnya dipaten. Koleksi dari? Itu awalnya dari 2008 di Amerika. Oh ini dari awal banget dari udah ada? awal. Sebelum bikin koleksi kan kita selalu bikin mood board ya. Di awal tuh yang saya pikirkan ada belangkonnya. Karena itu adalah elemen Jawa yang paling kelihatan. Awal juga kita bikin kashmir belangkonnya. Karena koleksi pertama yang saya buat adalah koleksi winter. Dan belangkonnya kita itu bukan belangkon tradisional memang. Karena saya tidak mau terperangkap dalam pakem-pakem kebudayaan. Dimana orang juga nanti mengeritik belangkon tidak boleh dipakai perempuan. Karena saya pakai untuk perempuan juga. Karena itu awalnya kita bikin kashmir karena untuk menggantikan beanie atau topi winter itu. Karena saya juga kepengen pakai headpiece yang Indonesia di musim dingin tapi nyaman gitu. Dan ini juga belangkon ini kan bisa dilipat buat traveling lebih praktis. Gampang. Dan di New York sendiri waktu itu gimana Kak? Kayak respon, mungkin orang di New York jarang lihat attire yang Indonesia banget gitu. Semua itu perlu waktu untuk dimengerti. Ya ada yang langsung suka. Tapi kan juga looknya itu yang saya presentasi tidak semuanya itu kelihatan benar-benar oh ini etnis atau sesuatu yang milik sesuatu budaya tuh nggak langsung kelihatan seperti itu gitu. Jadi masih ada elemen-elemen yang familiar untuk mereka di mana mereka masih mau pakai. Jadi oh ini ada coat walaupun coatnya terinspirasi dari kebaya tapi oh ini buat mereka ini oh ini coat yang bisa kita pakai untuk hari-hari di New York dan ini bukan orang Indonesia ya. Feedback di Indonesia nya gimana Kak? Waktu itu kan dibikinnya dengan mindset bukan untuk balik ke Indonesia nih. Di Indonesia ya awalnya mixed reviews. Karena di Indonesia waktu itu saya pertama kali show Tahun 2011 di Dewi Fashion Nights. Sangat mixed reviews. Awalnya kan kita hanya couture, tidak ada ready to wear awalnya. Dan orang Indonesia belum pernah lihat couture yang polos. Semua itu selalu ornamental sekali gitu. Payet, bordir gitu ya. Ya, print apa pokoknya semuanya festif gitu. Oke. Sedangkan dulu waktu saya belajar couture di Paris, couture itu bisa baju hari-hari juga. Couture kan sistem menjahit, bukan Hasil jadinya. bukan hasil. Prosesnya ya. Proses. What makes couture adalah prosesnya. Prosesnya. Banyak yang suka karena waktu itu tidak ada high end clothes di sini yang polos. Makanya mixed review jadinya. Ada Mixed yang reviews, suka, ada yang ada yang nggak polos suka, banget. ada yang benar-benar tidak ngerti ini kok bisa dianggap couture gimana ceritanya. Padahal kalau lihat sejarahnya couture di Eropa juga satu koleksi itu kan 60% day wear dan polos biasanya. Iya. Tiba-tiba di show Evolution Revolution tuh keluar satu model dengan jas tutup, peci, sunglasses. Wah ini kayak ngelihat Bung Karno comeback to life sih. Itu memang sengaja kah
Sengaja sih. Sengaja memang ya? Sengaja. Karena ya itu dalam research saya tentang baju Indonesia, itu satu cerita yang paling penting kan, bahwa presiden itu pernah mendesain baju untuk bangsanya. Karena Yaitu itu- jas tutup itu. Bung Karno itu bikin guidelines sebenarnya itu. Supaya rapi, supaya ada ciri khasnya, supaya terhormat. Orang Indonesia tahu negaranya kaya. Tapi orang Indonesia itu tidak punya kepercayaan diri. Makanya semua budaya asing kita serap aja, tapi diserapnya tidak difilter. Semua diambil aja. Padahal kenapa kita tidak mengembangkan apa yang kita punya? Seperti penjajahan Belanda, itu negara segitu menjajah negara segini. Tapi kok kita terima aja. Nah ini sekarang juga yang lain tuh yang kecil-kecil masukin budayanya ke kita ambil aja semuanya. Padahal kita sendiri punya. Makanya itu ya mungkin tadi di awal cerita, di dunia internasional belum ada pakaian yang bernafas Indonesia tapi di ranah internasional. Karena orang nggak bangga. Orang Indonesia tidak bangga sebenarnya bajunya sendiri. Dan baju batik itu bukan, ya maksudnya itu satu format ya. Tapi baju batik itu kan tidak bisa untuk semua occasion. Apalagi di luar negeri ya. Untuk acara formal di luar negeri kita tidak bisa pakai baju batik. Hanya di sini itu dianggap acceptable, tapi di luar negeri tidak. Karena itu kan masih kemeja formatnya. Tapi kalau kita buat jas dari batik kan kayak penyanyi. Jadi kayak mau nyanyi di panggung. Jas dibikin dengan batik tuh emang gak bisa works kah? It works for people in the arts. I think it's okay. Oke. Seniman, selebriti, oke. Tapi kalau orang pemerintah nggak mungkin kan. Masa presiden keluar negeri pakai jas batik, Iya. waduh, nggak cocok.